Toko bunga yang biasanya sepi itu mendadak ramai pembeli. Entah karena ada salah satu artis yang suka dengan bunga tertentu, jadi ikutan beli bunga tersebut. Padahal cara merawatnya saja mungkin tidak bisa. Rania yang lagi duduk santai di balik etalase itu pun langsung berdiri dan menghampiri pembeli guna menawarkan bunga yang sedang menjadi tren itu. "Ada yang bisa dibantu, Kak?" tanya Rania dengan ramah kepada seorang pemuda dengan membawa pasangannya itu. "Ini Mbak, cari bunga anggrek bulan. Pacar saya lagi cari di tempat lain, habis." "Walah, bunga yang sedang dicari itu ya? Emang lagi viral itu Kak, ini saya tinggal satu. Soalnya belum beli lagi. Pas nih, kalau kehabisan bakal muter lagi kakaknya buat cari," ujar Rania sembari memperlihatkan bunga anggrek itu. "Aduh, beneran tinggal satu ya Mbak? Beruntung banget kita yang datang tepat waktu. Coba aja telat dikit, pasti udah gak bisa dapet." Sang perempuan pun langsung menyuruh membungkus agar segera bisa dibawa pulang. Setelah pembeli anggrek bulan tadi pergi, banyak pembeli berdatangan mencari bunga itu, membuat Rania hampir kewalahan melayaninya. Setelah selesai bekerja di toko bunga, Rania pun segera pulang ke rumah. Ia bergegas membantu membersihkan rumah. Pekerjaan yang sudah biasa ia jalani setiap hari setelah lulus SMA setahun yang lalu. Rania awalnya ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, tapi ia mendapat penolakan keras dari sang ibu. Namun ia tetap mendaftar dengan diam-diam. Siapa tahu akan menjadi rezekinya untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Harapan yang terlalu tinggi ketika mendaftar di perguruan tinggi itu pun pupus saat Rania tidak lolos saat seleksi. Ia putus asa menyalahkan keadaan. Teman-teman sekelas rata-rata bisa melanjutkan sekolah, kenapa dia tidak bisa? Padahal ibunya yang janda pun punya uang untuk itu. Hingga membuat Rania yang selalu sholat 5 waktu dan setiap hari membaca setidaknya 1 juz bacaan Al-Quran pun sekarang menjadi tidak semangat. Terkadang sholat pun asal-asalan, jarang membaca Al-Quran, hingga berdoa pun terkadang luput. Harapan yang tidak terkabul untuk melanjutkan sekolah berakibat fatal pada imannya. Imannya sudah berada di ambang batas, padahal tidak semua keinginan harus terkabul saat itu juga. Akan ada waktu yang tepat keinginan terkabul atau akan tergantikan dengan yang lebih baik. "Ran, kemarin ada yang bilang ke ibu, Danang, tetangga kita katanya suka kamu," ucap Ibu Ratih kepadanya. "Ya udah, mau diapain kalau suka? Toh aku juga gak suka, Bu," jawab Rania dengan kesal. Baru pulang kerja langsung membersih rumah, sudah diberitahu seperti itu. "Ya kan kamu juga udah pantas buat nikah, Ran. Udah kerja juga. Tetangga pada ngomongin kamu tuh," ucap ibunya Rania itu. Ia hanya ingin agar anaknya bisa mendapatkan suami yang sudah punya rumah dan pekerjaan yang bagus dengan gaji yang banyak. "Lulus aja baru setahun, Bu. Masa mikirin nikah? Temenku aja pada lanjut kuliah. Toh Danang itu umurnya jauh sama aku. Mana orangnya begajulan lagi," jelas perempuan berusia 19 tahun itu. "Halah, kuliah juga nanti kerjanya juga ngomong anak di rumah. Mending kini kamu langsung kerja aja. Udah untung kamu disukain sama Danang. Mana anaknya ganteng lagi." Ibu Ratih tetap kekeh untuk membuat anaknya menerima Danang, walaupun masih kabar dugaan dari warga sekitar. Kalaupun Rania bersedia, dia akan bicara kepada yang lain agar Danang segera ke rumah untuk melamar dan memberi istri Rania, anaknya. "Emang suami dicari gantengnya dan hartanya aja, Bu? Lihat aja kelakuannya tiap malam, judi, mabuk, gonta-ganti perempuan. Yang ada sempat lihatnya, Bu. Kalau ibu mau ya ambil aja, toh ibu belum nikah lagi," putus Rania sambil berjalan masuk ke kamar. "Oh, ini anak dibilangin malah balik balas aja," gerutu Ibu Ratih. Ia heran dengan anak satu-satunya itu. Setelah percakapan sore itu, Rania selalu dijejali tentang apapun kebaikan Danang. Entah yang suka menolong orang, atau suka mentraktir saat jajan di luar dengan tetangganya. Rania jadi semakin malas menjalani kehidupan.
Ia yang sholatnya rajin jadi sehari bisa 3 kali melaksanakan sholat, biasanya 5 waktu. Sudah seberani itu dia meninggalkan kewajiban sebagai umat muslim, dan setiap selesai melakukan ibadah tak pernah dia berdoa memohon ampunan atau meminta harapan lagi. Ia sudah putus asa. Lonceng tempat Rania jualan bunga pun berbunyi, tanda ada pembeli yang masuk ke dalam toko. Klunting. "Mau beli apa, Mas?" tanya Rania ramah. Meskipun dia terkejut, ada Danang yang tumben datang ke tempat kerjanya. "Mau beli mawar merah 3, Ran. Tolong bungkusin ya," jawab Danang dengan tersenyum ramah. Ia melihat bagaimana gadis incarannya itu telaten dalam membungkus pesanannya. "Udah Mas, ada tambahan lagi? Atau cukup ini aja bunganya?" tanya Rania dengan ramah, walaupun dalam hati bingung. Kenapa orang yang dimaksud ibunya yang tak pernah beli bunga sekarang muncul di hadapannya? "Enggak, cukup itu aja, Ran. Kalau bisa sekalian kasih nomornya boleh. Nanti kalau pesan bisa langsung chat," ujar Danang sembari melakukan tips mendekati perempuan yang diincarnya. "Ini ada nomor di etalase, Mas. Itu nomor admin toko di sini. Nanti bisa chat kalau ada bunga yang mau dibeli," jelas perempuan itu. Ia tahu modus seperti itu, minta nomor buat pribadi, bukan buat beli bunga melainkan untuk dirinya sendiri. "Oke deh, aku simpen ya, Ran," jawab Danang dengan lesu. Entah kebetulan atau bagaimana, Rania tidak membawa motor saat berangkat kerja karena dibawa ibunya. Ia tadi berangkat dengan jalan kaki. Jarak antara rumah dengan toko bunga juga cuma 2 km yang bisa ditempuh dengan setengah jam perjalanan. Hitung-hitung sedang olahraga. Rania yang sedang jalan kaki itu pun mendengar suara motor dari arah belakang dan berhenti di sampingnya. "Kenapa kok jalan kaki, Ran? Yuk, tak bonceng aja. Masih jauh loh rumahmu," tawar pemuda yang umurnya sudah 30 tahun lebih itu. Enggak Mas Danang. Sekalian jalan-jalan kok. Tinggal sebentar lagi juga sampai rumah." "Makasih tawarannya, Mas," jawab Rania lalu melanjutkan jalan kaki kembali. Namun Danang tak pantang menyerah. Ia mengiringi Rania dengan pelan sesuai tempo jalan kaki perempuan yang diincarnya. "Gak apa-apa, yuk tak bonceng aja. Pasti udah lelah kerja malah ditambah jalan kaki." Danang terus saja membujuk, tapi Rania tetap pada pendiriannya. Ia tak ingin menjalin kedekatan dengan pemuda yang suka mabok itu. Meskipun ia perempuan yang hanya berpendidikan SMA, tapi keinginannya untuk mempunyai pasangan yang baik akhlaknya serta tak suka judi mabuk masih menjadi prioritasnya. Apalagi bapaknya kelakuannya persis seperti Danang dulu, hingga tak ingin mengulangi hal yang sama yang dialami ibunya. Setiap hari, saat jam istirahat, Danang pasti akan selalu datang. Awalnya membeli bunga, lalu akan datang dengan membawa jajanan. "Rania, ini ada oleh-oleh dari Bali. Adikku baru pulang dari wisata sekolah," ucap Danang dengan memberikan buah tangannya kepada Rania. "Makasih Mas Danang atas oleh-olehnya. Tapi maaf ya Mas, Rania mau tanya, niat Mas Danang apa setiap hari selalu datang ke toko bunga ini?" tanya Rania dengan menatap mata pemuda itu untuk meminta penjelasan, meskipun sudah ia duga maksud pemuda itu mendatanginya setiap hari. Rania, sebenarnya memang ada niat untuk mendekati kamu, karena Mas tertarik dengan kamu, Ran. Boleh Mas mendekati kamu dan menjadikan kamu istriku?" jawab Danang tenang. Ia menatap perempuan yang disukainya itu dengan penuh cinta. Danang awalnya hanya menganggap Rania sebagai anak kecil, karena jarak umur mereka yang jauh yaitu 15 tahun. Namun sejak melihat perempuan itu setiap pulang kerja melewati rumah, Danang pun semakin memperhatikan Rania. Anak kecil yang dulu masih suka main-main itu sekarang sudah lulus sekolah, bahkan bekerja. Hal itulah yang membuat Danang menjadi lebih tertarik kepada Rania. Apalagi setiap berangkat dan pulang bekerja, Rania selalu make up untuk menunjang penampilannya. "Makasih Mas Danang sudah tertarik dengan Rania. Tapi mohon maaf, Rania ini masih ingin bekerja, belum ingin menikah Mas," tolak Rania dengan lembut. Ia tak ingin apabila menolak dengan kasar akan menjadikan malapetaka ke depannya. "Gak apa-apa Ran, Mas akan berusaha supaya kamu terima Mas," jawab Danang dengan pelan. Ia lalu menghela nafas sebelum balik badan untuk pulang. Rania yang tak pernah merasa suka dengan Danang pun hanya menganggap angin lalu ucapan pemuda itu. Ia tetap kembali bekerja seperti biasa,
melayani pembeli, merawat bunga, dan mencatat apa-apa yang selalu dikerjakannya. Sejak Danang mengutarakan maksud untuk memperistri Rania, ia tidak pernah datang ke toko bunga lagi. Namun sekarang melalui pesan dari aplikasi hijau berlambang telepon, entah dari mana dia dapat nomor Rania. Yang pasti kalau seseorang punya niat yang kuat, pasti dapat apa yang diinginkan, entah melalui segala cara. Selamat siang, Dek Rania. Udah makan siang belum? Kalau belum, Mas Danang bawaan ke toko bunga ya. Pesan itu hanya dibaca Rania sekilas. Ia tidak terlalu peduli dengan hal itu. Toh nomor Danang tak pernah disimpan dalam kontak di HP-nya. Sasa, kamu ada waktu nggak? Mau curhat? Rania yang sudah selesai dengan pekerjaannya itu mengirim pesan ke sahabatnya yang bekerja di luar kota. Kalau waktu ya sibuk terus Ran, tapi kamu tulis aja di chat, nanti aku baca. Maafin ya, tapi untuk kamu nanti aku bakal balas setelah selesai pekerjaan. Begitu pesan Sasa kepada Rania yang langsung saja membuat Rania menceritakan tentang seorang lelaki yang begitu gencar dekat dengannya. Wah, kalau gitu hati-hati aja Ran. Aku dengar keluarga dia suka main dukun. Aku juga gak suka lihat wajahnya. Tapi kamu tetap hati-hati aja. Jangan lupa sholatnya ditekuni lagi ya. Semoga gak ada niat jahat Danang ke kamu kalau kamu gak terima dia. Sasa, teman semasa SMA yang walaupun baru kenal beberapa tahun, tapi sudah melebihi saudara. Ia juga sering datang ke rumah Rania atau sebaliknya, sehingga tahu yang mana Danang itu. Apalagi ada satu kelebihan yang dipunyai Sasa, yaitu bisa membantu apabila ada seseorang yang terkena sihir atau gangguan gaib. Iya ya, kamu juga hati-hati kerjanya Sah. Nanti kita ketemu kalau kamu ada libur ya. Rania tidak menghiraukan akan cat Sasa yang menyuruh untuk menekuni lagi sholatnya. Karena hatinya sudah patah berkeping-keping akibat kejadian tahun lalu yang tidak bisa masuk perguruan tinggi, dan karena tidak ada restu ibunya atas hal itu. Sementara itu, pesan-pesan Danang tak pernah dibalas Rania, paling hanya dibaca saja. Hal itu membuat Danang jadi gusar. Padahal untuk umur di atas 30 tahun, ia masih terlihat lebih muda. Wajahnya pun tampan. Itu pun menurut teman-teman dan tetangga yang selalu memuji setiap mereka bertemu. Danang yang biasanya gampang untuk mendekati, sekarang susah. Padahal masih ada mantan pacar Danang yang lebih cantik dari Rania. Ia menjadi semakin tertantang untuk tetap menaklukkan wanita itu. Dek Rania, sudah makan belum? Aku bawakan makan siang ya. Danang pun mendatangi toko bunga itu tanpa melihat apakah pesannya sudah dibalas atau belum. Toh pesan yang selalu dikirim hanya dibaca saja tanpa dibalas. Siang Dek Rania, panggil Danang. Ia mengubah panggilan ke Rania sejak menyatakan ingin memperistri perempuan itu. Siang Mas, mau beli bunga ya? Tanya Rania sembari menawarkan beberapa bunga yang baru saja datang tadi pagi. Enggak Dek, ini mau ngasih makanan buat Dek Rania makan siang. Rania yang melihat itu pun menghela nafas. Ia jadi merasa tidak enak hati, apalagi tak pernah menjawab pesan yang dikirim Danang kepadanya. Makasih Mas, lain kali tidak usah repot-repot mengirimkan makanan Mas. Saya sudah ada bekal untuk makan siang dari rumah, ujar Rania lalu menerima makanan itu. Tidak apa-apa Dek, tidak merepotkan kok. Kalau mau lagi tinggal kirim pesan saja. Nomornya yang ada gambar Mas Dik, yang selalu kirim pesan tapi tak pernah dijawab itu. Lain kali jangan lupa dijawab ya kalau Mas kirim pesan. Danang pun segera pulang dengan tersenyum penuh arti mengiringi langkahnya. Sedang Rania hanya berdiam saja. Ia tak berpikir akan apapun tentang makanan yang diberikan oleh Danang, sehingga makanan itu dimakan walaupun masih ada sisa karena sudah bawa bekal dari rumah. Apalagi ia bekerja pun sendirian, tidak ada teman karyawan lain. Beberapa hari berlalu. Rania yang selalu tidak peduli akan pesan yang selalu dikirim Danang tiba-tiba berubah. Ia menunggu kapan pemuda itu mengirim pesan lagi agar ia bisa membalas. Biasanya jam segini Mas Danang kirim pesan. Kenapa kok jadi nggak ada ya?
Apa aku kirim pesan duluan? Aduh, malulah kalau aku gitu, tanya Rania kepada dirinya sendiri saat sedang berada di toko bunga. Entah kenapa, Rania yang pernah bilang tak suka Danang menjadi kebalikannya sekarang. Siang itu rasanya ia ingin Danang perhatian terhadapnya. Di dalam benaknya selalu ada wajah Danang yang berkeliaran. Setelah melayani pembeli saja, pikirannya selalu tertuju kepada Danang. Resah, gelisah yang dirasakannya. Jantung berdebar-debar seakan kerinduannya tak terelakkan. Mas Danang, di mana kamu? Kenapa nggak kirim pesan aku lagi? Rania bergumam tentang Danang terus-menerus. Kalaupun ada pembeli, ia yang biasanya ramah, sekarang hanya seperti robot yang menjalankan kewajibannya dalam melayani pembeli. Pulang bekerja di sore hari, Rania selalu melewati rumah Danang dan tempat nongkrong Danang. Lalu, ia tak sengaja melihat pemuda itu sedang nongkrong. Mas Danang, sapa Rania sembari membelokkan motornya ke arah warung. Ada apa, Dek Rania? Tanya Danang, lalu berdiri mendekati Rania yang masih berdiri di samping motornya. Mas Danang, kenapa nggak kirim pesan aku lagi? Aku nunggu tahu dari tadi. Ujar Rania dengan wajah cemberut dan badannya bergerak-gerak seakan sedang marah. Mas pikir Dek Rania keganggu sama pesan yang Mas kirim. Jadi Mas gak kirim pesan lagi, Dek. Malah Dek Rania nunggu pesan Mas. Maaf ya, Dek. Jawab Danang sembari memegang tangan Rania, membujuk agar Rania memaafkannya. Ya udah, aku pulang dulu ya, Mas. Rania pun pergi setelah hatinya tenang bertemu Danang. Danang yang melihat perempuan yang diincarnya sudah pergi pun segera kembali duduk di tempat sebelumnya. Walah, mujur juga peletmu, Danang. Rania yang udah gak merespon kamu aja bisa lulu gitu, ujar lelaki bertubuh tambun itu. Iya, padahal Rania itu kemarin kelihatan gak suka banget sama kamu loh. Setelah kamu beraksi pakai jambi-jambi, langsung klepek-klepek, lainnya menimpali. Danang yang dipuji hanya bisa tersenyum sembari mengingat bagaimana caranya menaklukkan perempuan yang sudah menolaknya itu. Awalnya Danang hanya ingin main-main dengan Rania. Kalaupun cocok, baru dia akan memberi istri. Namun karena Danang tidak terima, ia pun akhirnya memakai jalan lain agar perempuan itu takluk. Tak main-main, Danang akan membuat perempuan itu selalu terbayang-bayang wajahnya dan selalu rindu setiap saat. Hal itu sudah biasa dilakukan oleh Danang saat ada perempuan yang diincar, tidak mau menerimanya. Apalagi hanya bilang ke orang tuanya saja, tinggal terima, beres. Lalu tunggu reaksi yang akan terjadi. Rania yang akan tidur pun selalu kepikiran tentang Danang. Ia ingin selalu terhubung dengan lelaki itu, tak boleh jauh-jauh. Mas Danang sedang apa ya? Kenapa aku rindu sekali dengan pemuda itu? Rania bergumam terus tentang Danang, dan Danang. Mas Danang. Rania yang rindunya sudah menggebu-gebu pun mengirim pesan ke pemuda itu. Iya, ada apa, Dek Rania? Kenapa jam segini belum tidur? Hanya dijawab pesannya saja. Rania sudah guling-guling di atas tempat tidur, membayangkan bertemu dengan pemuda yang disukainya itu. Belum bisa tidur, kebayang Mas Danang terus. Mas Danang sedang apa? Rania senyum-senyum sendiri setelah mengetik pesan. Ia sudah seperti orang lain, tidak seperti Rania lagi. Mas lagi balas pesan Dek Rania. Besok Mas ke toko ya. Jangan malam-malam kalau tidur, nanti sakit ya, Dek. Iya, Mas Danang. Rania akhirnya tidur dengan hati berbunga-bunga setelah berkomunikasi dengan Danang. Pun sejak tergila-gila dengan pemuda itu, Rania yang awalnya masih menjalankan ibadah sholat, walaupun setelahnya tak berdoa, hanya menggugurkan kewajibannya sebagai muslim, sekarang malah hampir setiap hari lalai. Pekerjaannya hanya menjadi karyawan toko bunga yang dalam pikirannya selalu ada Danang saja. Danang pun sekarang setiap hari, di siang hari, selalu mengunjungi Rania. Entah untuk membeli bunga, lalu diberikan kepada Rania, atau membawakan makanan serta jajanan. Dek Rania, Mas Danang beberapa hari lagi mau keluar kota, jadi nggak bisa tiap hari datang, ujar Danang di siang itu. Mau kemana, Mas? Tanya Rania dengan nada tak terima.
Bagaimana nanti kalau ia rindu berat terhadap pemuda di hadapannya ini? Ia pun memegang lengan Danang dan menatap pemuda itu dengan bibir yang cemberut. Mas kan kerja, Dek. Kebetulan dapat kerja di luar kota. Nanti juga tiap hari pasti Mas kirim pesan, bahkan bisa teleponan juga. Jawab Danang sembari mengelus kepala Rania. Bener ya Mas, jangan lupa kirim pesan atau telepon. Nanti kalau adik kangen, jangan lama-lama kerjanya. Pesan Rania kepada Danang, padahal berjauhan saja belum, tapi ia sudah merasa takut kalau berjauhan dengan Danang. Cinta yang dipaksakan memang efeknya luar biasa. Rania yang tak pernah suka dengan pemuda mabuk-mabukan, judi bahkan suka main perempuan itu, pun bisa kelepek-kelepek. Sangat bertentangan dengan prinsip hidup Rania sejak dulu. Apalagi ditambah Rania yang imannya semakin melemah. Masuklah pelet yang diberikan oleh Danang. Entah itu melalui barang bekas pakai Rania atau foto dengan tanggal lahir beserta wetonnya. Beberapa hari berlalu, Danang akhirnya kerja di luar kota. Awalnya pemuda itu masih sering menghubungi Rania, entah itu di pagi, siang, atau malam hari. Sesempatnya pemuda itu saat kerjaannya sudah selesai. Meskipun berjauhan, Rania masih bisa menahan rindu yang sudah bertumpuk-tumpuk itu. Namun beberapa hari kemudian, Danang sudah jarang menghubungi. Rania yang sudah rindu berat menjadi frustasi. Bu, Mas Danang kok nggak hubungi aku ya? Ucap Rania kepada ibunya itu. Ya ibu yang nggak tahu toh, kan tiap malam kamu teleponan terus. Mosok tanya ibu? Jawab Ibu Rati dengan heran. Anaknya semakin tergila-gila dengan Danang, padahal saat itu dia nggak mau. Ibu mosok nggak tahu sih, nanti coba tanyain ke yang lain dong. Rengek Rania dengan wajah memelas. Iya, nanti tak tanyain tetangga atau teman tongkrongannya. Kamu kerja aja yang bener, nanti pasti ibu cari tahu. Ibu Rati bingung. Anaknya seakan bukan seperti dulu. Tiba-tiba saja langsung suka dengan Danang. Bahkan jauh saja dicariin. Saat di rumah, Ibu Rati selalu lihat Rania menggumamkan nama Danang. Selalu tersenyum bahkan tertawa sendiri. Dan pagi ini, Ibu Rati belanja di warung seperti biasa bersama ibu-ibu untuk mengisi meja makan mereka setiap hari. Mbak Rati mau punya menantu nih, kapan nikahin Rania sama Danang, Mbak? Tanya penjual sembari menata dagangannya. Belum tahu, Bu. Malah anak saya bingung, Danang gak bisa dihubungi sekarang. Ada yang tahu Danang kerja sama siapa? Anak saya di rumah uring-uringan terus tuh, ujar Ibu Rati itu. Loh, bukannya kemarin kerja sama Nando ya? Tapi ada rumor gak enak tentang Danang, Bu. Pembeli yang lain menimpali, yaitu Sumarti. Rumor apa, Bu? Setahu kalau gak mabuk ya judi aja si Danang itu, Bu. Jawab Ibu Rati dengan heran. Ini mah baru sedikit yang tahu, Bu. Anaknya Bu Endang, Sinta, kan dulu pacarnya sebelum dekat sama Rania. Sekarang sedang hamil, Bu. Katanya hamil anaknya Danang. Makanya Danang kabur kerja di luar kota. Itu buat lari dari tanggung jawab, ujar Sumarti lagi. Apalagi rumahnya bersebelahan dengan Bu Endang. Ia berbisik-bisik hingga ibu-ibu itu semakin mendekat. Masa iya Danang begitu? Dibilangin pada ndak percaya. Sinta itu dikasih uang sebelum pergi keluar kota buat gugurin bayi itu. Yang bilang saja Bu Endang sendiri kok. Kan dari dulu juga suka ganti-ganti itu pacar si Danang itu loh. Aku yang ndak kaget lagi. Lanjut Sumarti meyakinkan yang lain. Apalagi dia berasal dari sumbernya langsung. Info A1 valid. Nah kok gitu ya kelakuan Danang? Mana anaknya saya kayak aneh sejak kenal Danang lagi. Pikirannya selalu Danang saja. Padahal pas dulu aku kasih tahu kalau Danang suka Rania, Rania malah tidak suka, nolak langsung. Keluh Bu Rati kepada yang lain. Niat mencari Danang malah jadi tahu kelakuan buruknya. Bu, aku kok curiga ya. Sinta juga dulu gitu aku lihat. Awalnya dia tidak suka, tiba-tiba saja langsung kesengsem sama Danang. Terus hamil itu malah ditinggal. Apa dia dipelet ya? Tanya Sumarti dengan curiga. Masa si Danang main pelet, Bu? Semua seakan tak percaya ada hal gaib seperti itu. Lah kan orang tuanya juga suka main ke dukun, Bu. Nggak tahu aja ibu-ibu. Kalau udah nggak suka sama seseorang,
keluarganya itu bakal ngebales dengan cara halus. Ya ke rumah dukun itu. Ibu Ratih harus cari cara biar Rania bisa sembuh. Sinta aja kemarin didatangkan Ustadz baru bisa sembuh dari pelet itu. Malah setelahnya ketahuan lagi hamil. Ibu Ratih pun segera pulang ke rumah. Ia menjadi khawatir dengan keadaan anaknya setelah mendengar cerita itu. Padahal dulu ia yang menyuruh sang anak untuk menerima. Ibu Ratih memang tak seperti yang lain. Rumor di desanya saja ia tak akan tahu kalau bukan saat belanja bertemu ibu-ibu. Terlebih ia lebih mementingkan bekerja agar tetap bisa makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tante Ratih, panggil perempuan sebaya dengan Rania yang sedang jalan pagi itu. Baru kelihatan Sah, kemana aja kamu? Tanya Bu Ratih itu kepada teman Rania, Sasa. Kerja Tante, Rania kok aku hubungi gak pernah balas ya sekarang. Dia kenapa? Tanya Sasa sembari mengikuti Bu Ratih. Rania udah berubah Sah sekarang. Ibu aja bingung. Coba lihat aja keadaan dia di rumah yuk, curhat ibunya Rania itu. Iya, sebulan ini aku gak bisa kontakkan dengan dia. Apa dia berubah sejak itu ya? Ya coba lihat aja dulu Sah. Nanti tante ceritakan setelah sampai rumah ya. Sasa pun tidak jadi jalan pagi. Ia lebih mengikuti Ibu Ratih untuk menemui Rania. Ia khawatir akan keadaan sahabatnya itu. Terakhir curhat soal pemuda yang suka dengannya itu. Mereka pun sampai di rumah Rania. Ibu Ratih menaruh belanjaan ke dapur, sedangkan Sasa langsung menuju kamar sahabatnya. Rania, panggil Sasa sembari membuka pintu kamar yang tidak dikunci. Gak kerja Sa? Tanya Rania yang duduk di ranjang dengan tetap memegang HP. Enggak, lagi libur aja Ran. Kamu kok nggak pernah balas pesan aku sih? Mana nggak pernah ngabarin lagi kalau ada apa-apa. Keluh Sasa yang hanya dianggap angin lalu. Rania tersenyum sembari melihat HP yang berisi galeri foto-foto Danang dan perempuan itu. Hal itu membuat Sasa melihat apa yang dilihat Rania. Loh, kapan kamu ada hubungan sama Danang Ran? Tanya Sasa terkejut. Ia tak mengira sahabatnya yang terakhir bilang enggak suka dengan Danang, malah jadi dekat. Mas Danang ganteng ya Sa? Nih coba lihat. Ujar Rania melihatkan beberapa foto mereka berdua itu. Kamu jadian sama dia Ran? Tanya Sasa meminta penjelasan lagi yang hanya ditanggapi Rania dengan mengangguk-anggukkan kepala dengan tersenyum-senyum. Duh, nih anak kayak gak beres nih. Apa kena pelet Danang ya? Aku tanya Tante Ratih aja lah. Gumam Sasa lalu meninggalkan sahabatnya di kamar. Sasa pun mencari Ibu Ratih ke dapur. Ia melihat ibunya Rania sedang memasak. Tante, panggil Sasa lalu ikut membantu memasak. Gimana? Udah lihat Rania kan? Sekarang jadi tergila-gila sama Danang. Apalagi sejak dia pergi keluar kota yang katanya kerja itu. Iya, aneh sekarang Rania Tan. Apa kok ngerasa dia kena pelet ya Tan? Tapi kan Rania sholatnya rajin. Kenapa dia bisa kena ya? Ibu Ratih menghela nafas lalu berucap, sejak gak diterima kuliah dan Tante gak ngizinin untuk melanjutkan kuliah itu, Rania jadi sholat ala kadarnya aja. Bahkan sholatnya jadi bolong-bolong. Makanya tadi pas belanja, ada yang bilang kalau Rania kena pelet. Tante juga yakin. Apalagi kamu juga bilang begitu. Rania setahun ini susah diatur. Sholat semaunya, dicarikan kerja lebih baik malah milihnya jadi karyawan di toko bunga. Pas deket dengan Danang malah gak tahu sholat sama sekali. Tiap hari malah suka senyum-senyum sambil pegang HP. Kalau Danang gak menghubungi, bilang ke Tante, lalu dia uring-uringan. Puncaknya ya sekarang ini, sejak Danang gak hubungin beberapa hari ini setelah pergi keluar kota itu. Ujar Bu Ratih lagi. Harus disembuhkan secepatnya Tan, sebelum Rania menjadi-jadi. Kalau kata nenekku, hanya pakai 2 cara Tan. Kalau enggak air hujan ya daun bidara.
Ini kan gak musim hujan. Coba nanti tante cari daun bidara, biar aku coba sembuhkan, ujar Sasa. Sasa akan mencoba membantu Rania, sahabatnya, dengan pengobatan yang selalu diberitahukan oleh neneknya yang sudah meninggal. Iya Sa, nanti setelah masak, tante cari daun bidara. Kamu libur kan? Bantu tante jagain Rania ya. Semoga dengan ini dia bisa sembuh dan seperti sedia kala, jawab Ibu Ratih, lalu segera membuat makanan. Singkatnya, daun bidara sudah didapat. Sasa segera mengambil 2 botol yang diisi air. 1 botol diberi daun bidara untuk mandi, satunya untuk diminum. Lalu keduanya Sasa bacakan ayat kursi 3 kali dan surah Al-Jin sekali. Ini yang gak ada daunnya buat diminumin Rania Tan, yang ada daunnya untuk mandi, ujar Sasa lalu memanggil Rania untuk duduk di ruang tamu. Ini gak boleh diamalkan secara langsung ya, orang yang tidak berguru. Ini hanya bisa diamalkan untuk orang yang berguru, seperti Mbak Sasa ini, yang dulu berguru kepada neneknya. Kalau belum berguru, jangan coba-coba ya. Lanjut. Air pun diminum Rania. Ia tampak merasa kesakitan di tenggorokannya. Tenggorokanku panas bu, haus juga, keluh Rania, tapi tetap meminum air tersebut. Gak apa-apa, minum aja Ran, nanti biar sembuh, ujar Sasa. Tak lama Rania pun mandi dengan air yang sudah diberi doa tersebut. Bu, ibu, ucap Rania setelah selesai mandi. Ini ada bulu halus yang keluar dari kaki aku bu. Baik Sasa maupun Ibu Ratih jadi paham. Kalau memang ada sesuatu yang keluar dari tubuh Rania, artinya pengobatan berhasil. Masya Allah, tabarakallah. Nah, untuk mencegah hal ini tidak terjadi lagi, kita semua gak hanya Rania kalau mau tidur harus wudhu dan baca doa. Ini udah aku lakukan sejak dulu. Semoga bisa menghindarkan kita dari mata bahaya. Ain. Istighfar dengan bilangan ganjil, ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 3 kali, dan Al-Falaq 3 kali. Lalu dzikir sambil memejamkan mata. Saran Sasa untuk ibu dan anak itu. Iya Sa, makasih ya, udah bantu anak tante. Semoga diberikan kebaikan dan rezeki yang halal barokah untuk kamu Sa, jawab Ibu Ratih mendoakan sahabat anaknya itu. Jangan lupa juga buat sholat 5 waktu ya. Sasa pun pergi setelah makan bersama. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.